Shalom semuanya. Kita percaya bahwa hari-hari ini ya sukacita Tuhan itu memampukan kita semua untuk berjalan semakin kuat. Tanpa sukacita, damai sejahtera, kita semua tidak akan mampu ya. Makanya banyak orang kenapa hari ini depresi, bunuh diri, karena mereka tidak memiliki damai sejahtera. Tapi kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal, yang akan membawa saudara dan saya untuk berjalan makin kuat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk berbagi firman ya. Saya akan berkhotbah tentang hari ini masa sukar bukan horor, tapi masa sukar itu adalah bagaimana hidup saudara makin melihat berkat, bukan beban lagi, tapi berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya ya. Kita hari ini di Indonesia pusing, Pak Yongki. Karena apa? Kata banyak orang berkata, aduh US dollar 15.250 ya. Orang semua pada kemarin bingung, pusing gimana sudah harga BBM naik. Semuanya ya, kalau kita sekarang bawa uang yang sama, pasti dapat sesuatunya yang jauh lebih dikit. Itu sebabnya ada banyak orang mulai meraba-raba gimana hari esok. Bahkan kalau kita lihat fakta ya, data di perbankan, teman saya bilang tahun depan itu di Indonesia ada banyak rumah yang harus dilelang dalam jumlah besar ya. Teman saya bilang gini, kalau ada uang beli rumah tahun depan itu semuanya serba murah meriah ya. Ada banyak orang yang hari-hari ini keadaan tadinya adanya baik-baik, nyaman-nyaman di atas, harus terpaksa keluar dari zona nyaman, harus menjalani mulai dari titik nol. Bahkan bukan titik nol lagi, ada yang sudah minus, ada yang sudah menjual seluruh asetnya sampai nggak punya rumah. Ya, kemarin saya pergi mereka sebut satu nama. Ini hanya luar biasa. Saya tahu rumahnya gedong, saudara. Sekarang harus tinggal rumah yang sangat-sangat sederhana. Karena apa? Karena bangkrut. Ya, itu sebabnya kita tidak tahu kehidupan ini seperti apa. Realitanya memang kalau saudara berpikir dengan fakta dan bukti, maka kedua ini akan membuat saudara ketakutan, depresi. Tapi kalau kita hari ini berpikir bahwa kita punya kehadiran Tuhan. Saya cuma ngomong sama beberapa orang, saya bilang gini, kamu kenapa stres? Apakah ketika US dollar naik, turun, Tuhan itu tidak hadir? Mau naik, mau turun, dia tetap hadir sebagai Immanuel yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu yang membuat kita hari ini nggak perlu takut. Yang membuat saudara takut karena saudara nggak melihat kehadiran Tuhan. Apa tujuan Tuhan datang ke dunia, kita perlu tahu. Yuk kita buka terlebih dahulu. Di mana Lukas 2 ayat 10-11 ini jelas membawa saudara akan terbuka pemikiran saudara tentang bagaimana masa sukar itu bukan beban, tapi masa sukar itu adalah berkat ketika engkau mengerti apa sih kehadiran Tuhan atas hidup saudara dan saya. Baca. Lalu kata malaikat ya, sebentar lagi kita akan memperingati Natal kepada mereka ya, jangan takut sebab besar untuk hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Ketika Yesus lahir, dia bukan mempunyai besar, tapi kesukaan yang besar. Hari ini pun kita sebagai anak-anaknya, apapun terjadi, kesukaran besar boleh terjadi di dunia ini. Tapi satu hal Yesus memperingatkan buat saudara dan saya, jangan pernah terfokus dengan kesukaran besar yang sedang terjadi di seluruh dunia ini menjelang kedatangan Yesus ke dunia untuk menjemput orang benar. Jadi kalau kita ada di posisi akhir zaman, banyak orang ketakutan, aduh gimana ya, gimana. Sebaliknya kalau kita tahu ini menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat untuk menjemput saudara, menikmati hidup kebahagiaan. Bukankah ini adalah kesukaan yang
besar. Jadi tidak ada yang namanya hari ini kesukaran besar itu bisa mencuri sukacita saudara dan saya. Karena senyatanya kita tahu Yesus datang ke dunia ini bukan membawa kesukaran, ya, tapi adalah membawa kabar kesukaan yang kita perlu semangat membangun iman kita kepada Tuhan sebagai anak Tuhan. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita baca. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai kelimpahan. Orang dunia yang hidupnya dikendalikan oleh iblis hari ini senyatanya mereka yang hidup dibunuh dan dibinasakan. Tapi sekali lagi kita sebagai orang benar, di tengah-tengah masa goncangan yang hebat, depresi, di tengah masa resesi apapun, kita sebagai anak Tuhan, kalau Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan dan kelimpahan, dunia boleh resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan, resepsi bersama Tuhan. Itu yang perlu saudara lakukan. Biar resepsi, depresi, kita tetap berkata bahwa kita pasti resepsi. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata buat orang benar supaya mereka mempunyai kehidupan dan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya, kehidupan, kesukaan. Inilah 3 hal yang cukup membekali saudara di masa-masa tersulit. Tahun depan semua pakar ekonomi, semua orang berkata masa yang lebih sulit akan terjadi. Kita hari ini tidak tahu bisa ketawa. Orang bilang enggak tahu kita masih bisa ketawa enggak ya hidup dengan apa yang terjadi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ketika Yesus berkata bersukacitalah senantiasa, itu berarti dia sudah tahu punya alasan kenapa kita harus bersukacita. Karena kita sebagai anak Tuhan, hari-hari ini akan menikmati kesukaan, kehidupan, dan kelimpahan. Yuk kita lihat 3 hal ya. Ada banyak orang yang hari-hari ini datang dengan benar-benar tidak punya pengharapan. Mereka berkata, Bu Eli, saya tidak tahu kehidupan saya ini mau dibawa seperti apa. Saya cuman berserah. Ya, kita nggak ada jalan lain. Kita cuman berserah kepada Sang Pengendali hidup. Saya cuman berkata buat orang-orang yang lagi stres, saya cuman bilang gini, jangan terus tinggal di dalam kesedihan. Karena kita tahu di balik kenyataan hidupmu yang bangkrut, di balik kenyataan hidupmu, rumah tanggamu yang hancur-hancuran, masih ada Yesus yang pegang kendali. Bangkrut dalam pengendalian Tuhan tetap aman. Suami selingkuh dalam pengendalian yang maha tinggi, kita tetap duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Nggak bakal engkau hancur. Kalau yang namanya lindungan maha tinggi pegang kendali, dia akan melindungi saudara sampai pada akhirnya. Saya cuma bilang, nggak usah takut. Lewati bangkrut, hajar. Hadapi. Melewati suami yang selingkuh, jahatnya minta ampun, hajar sudah. Hadapi semuanya. Jangan hajar suami. Ya, nanti kita totalan sama Bapak di surga. Jangan hajar wanita tobat atau pelakor. Nanti kita totalan. Hajar itu hajar apa? Hajar semua tipu daya iblis yang hari-hari ini berkata buruk tentang hidupmu. Berkata buruk tentang masa depanmu. Hajar itu. Hajarnya dengan apa? Yaitu kita dengan percaya. Kita bisa katakan, enggak, aku harus tenang. Hari ini masih ada Tuhan, jangan takut. Karena dia datang dalam hidup orang benar,
bukan mendatangkan kedukaan, tapi dia sudah berjanji ada kesukaan besar, ada kehidupan, ada kelimpahan. Itu yang membuat kita tidak perlu takut hari-hari ini. Kita percaya kesukaan besar itu apa? Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia ya, dan oleh karenanya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Hari ini kesukaan besar itu bukan karena masalahmu pulih. Apa artinya kalau kita hidup hanya menikmati fasilitas di dunia, setelah itu tidak ada lagi yang namanya 3 karya, yaitu karya penebus, karya pengampunan dosa, dan karya anugerahnya. Kalau kita tidak ada 3 hal ini, kita semua sudah buat apa artinya hidup, saudara. Tapi sungguh-sungguh ketika kalau saya suka menyembah Tuhan itu selalu suka nyanyinya apa? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Ketika kita berpikir karya terbesar yaitu penebusan, pengampunan dosa, dan anugerah yang diberikan selama kita menjalani hidup, itu sudah merupakan semangat. Kalaupun hidup kita berakhir di dunia, bukan selamanya. Karena kita sudah diberikan karya penebusan, pengampunan dosa, dan anugerah untuk kita menikmati hidup bahagia selama-lamanya. Itu yang terbesar, saudara. Kesukaan besar bukan karena hutangmu lunas. Apa artinya kalau hutangmu lunas tapi engkau amalnya? Kita semua pasti nggak punya pengharapan. Justru hari ini semangat kita menjalani masa sukar, kita tetap punya kesukaan yang besar. Sesusah-susahnya hidup kita sebagai anak Tuhan, percayalah kita tetap punya pengharapan bersama. Amin. Bahkan pengharapan saudara pada akhirnya digenapi Tuhan. Itu hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Makanya sekalipun tidak ada dasar berharap, tetaplah berharap. Hari ini kau tidak melihat, oh besok pasti. Hari ini tidak melihat besok. Kita semua hari ini percaya pada akhirnya ada satu kehidupan yang Tuhan akan berikan di masa yang akan datang. Yaitu semua yang terbaik, terindah, yang tidak mengecewakan hasilnya, itu sudah disediakan, termasuk hidup di dalam kekekalan. Yuk yang kedua, ya, bagaimana Tuhan datang dengan kehidupan. Ya, kita percaya sebagai anak Tuhan kita perlu semangat. Ada banyak orang yang hari-hari ini seharusnya kalau saudara baca mengerti Alkitab, saudara tahu bahwa Tuhan bilang gini, seharusnya ketika dunia susah, engkau lagi ngalami nyesek kesesakan. Apa firman Tuhan berkata di Mazmur 31 ayat 22? Di saat kesesakan pula justru keajaiban Tuhan itu terjadi. Kalau hari ini nyesek hidupmu, jangan diimani hancur. Imani firman, enggak Tuhan, aku percaya kalau hidupku sudah mengalami kesesakan, sebentar lagi aku percaya jalan itu pasti terbuka dengan caramu yang ajaib. Saudara tidak bisa membuat cara yang ajaib, tapi Tuhan dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong, Dia sanggup membuka jalan yang ajaib saat tiada jalan. Makanya jangan sampai pengharapanmu di tengah-tengah masa sukar ini dicuri oleh iblis. Tuhan datang dengan kehidupan. Yuk kita lihat, hari ini kita tahu bahwa ada kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Saya selalu suka dengan ayat ini. Lihat ya, Tuhan itu datang dengan 3J. Apa? Yang pertama yaitu jaminan. Yang kedua yaitu janji. Yang ketiga, jalan keluar. Itu yang membuat hari ini kita akan berjalan makin kuat. Saudara percaya bahwa dengan 3J ini
pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan dengan 3J ini akan membawa saudara mengerti apa arti kehidupan berharap di dalam Tuhan. Yuk kita baca Roma 8, 15, dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Itu jaminannya. Apakah ketika engkau bangkrut, statusmu berubah, jadi anak Allah, hanya jadi budak? Makanya Tuhan izinkan kamu bangkrut. Izinkan suamimu selingkuh karena kamu bukan anakku lagi. Jadi aku tidak punya kepentingan. Enggak, saudara. Kita seburuk-buruknya keadaan hidupmu, walaupun engkau hari ini tidak dipandang mata karena engkau jatuh bangkrut, engkau sudah ada di titik bahwa dunia tidak memperdulikan hidupmu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita membaca Roma, maka jaminan kita sebagai orang benar adalah tetap mempunyai status sebagai anak Allah. Oh, bangga dong. Buat apa orang kaya tapi statusnya anak iblis? Lah kita hari ini walaupun hidup lagi ngalami proses bertubi-tubi, mungkin orang bilang gini, ikut Kristus itu susah, Eli. Lebih baik pikul dosa dikit-dikit tapi hauje. Kalau pikul salib itu menderita, sengsara. Ada berapa banyak orang hari-hari ini lebih takut menderita daripada takut akan Tuhan. Mereka tidak sanggup menderita sehingga yang harusnya pikul salib ditukar pikul dosa. Aduh, tipu-tipu tidak apa-apa, sudah daripada hidup sekali kok menderita. Aduh, Bu Eli, yang namanya TTM sama pacar lama saya tidak apa-apa lah, Bu Eli. Oh, daripada saya hidup loh, Bu Eli, suami saya sudah tidak cinta lagi. Suami saya sudah tidak pulang, tidak ada ujungnya. Lah buat hidup saya kan butuh tapi tayang, Bu Eli. Kan tidak apa-apa, Bu Eli, namanya kasih sayang loh Bu Eli, TTM, aduh pacar saya datang loh Bu Eli, perhatian, sudah makan sayang, lah suami ndak ada kabarnya. Ada berapa banyak orang lebih takut menderita daripada takut Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, pikul salib itu memang nggak enak di awal. Tapi ujung-ujungnya selalu berakhir dengan kemuliaan, kebangkitan, dan kemenangan. Tapi kalau pikul dosa, ujung-ujungnya bayar harga. Bonyok babak belur, saudara. Siapa yang mau hidup bonyok, babak belur, tidak mau, saudara. Lebih baik hari ini kita setia pikul salib, tidak mau pikul dosa. Yang kedua, janjinya apa? Ya, yuk kita baca. Ya Aba, ya Bapak, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa, saudara? Ahli waris. Itu janji Tuhan. Jadi hari ini tidak usah takut kita ini menderita, saudara tahu, karena kita sedang mengumpulkan upah di surga. Lah firman Tuhan bilang gini, kalau kamu baik, nak, terus dibalas baik, upahmu itu lo apa? Tapi waktu kamu baik, suamimu galak, mertuamu galak, iparmu galak, orang terdekat galak, nusuk kamu dari belakang, iya itulah upahnya. Nggak akan hilang. Kamu hari ini menabur benih kebenaran, bercucuran air mata, itu akan namanya nanti engkau dapat warisan. Upah di bumi, di surga itu tidak akan pernah ada yang mencuri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, nak, ingat ya, air mata itu aku hitung, kesengsaraanmu itu aku daftarkan, aku semuanya tampung. Kamu takut apa? Semua kerugianmu aku catat. Sekarang hari ini kita tidak perlu takut. Janji Tuhan, kalau kita sebagai ahli waris, maka kita orang yang berhak menerima upah Bapa di surga. Makanya iblis itu berusaha mencuri hakmu sebagai ahli waris. Makanya iblis selalu berusaha kau marah. Saya kalau engkau marah, kau tidak dapat upahnya. Sudah
dicaci bodoh, dibales bodoh, enggak menikmati upah, impas. Tapi kalau kita hari ini ketika kita dikatai orang bodoh, kita tetap berkata, puji Tuhan, haleluya, berkati dia yang mengatai saya bodoh. Tuhan berkati. Maka di situ Tuhan sudah sediakan upahnya. Karena kita adalah orang yang berhak menikmati ahli waris. Semua berkat orang benar tidak pernah ditahan-tahan oleh Tuhan. Amin. Kita akan menikmati hidup. Itu sebabnya hari ini nikmati aja. Hari ini engkau lagi krisis, engkau lagi nikmati. Tuhan sudah berjanji memberikan kehidupan. Sudah minanya jadi anak Allah, janjinya ahli waris. Ya, kata-kata berikutnya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di jalan keluarnya, di balik penderitaan itu selalu mulia. Jalan keluarnya di balik penderitaan bukan dipermalukan. Tapi firman Tuhan berkata, dipermuliakan. Hari ini penderitaanmu tidak sebanding nanti dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kelak. Ada banyak orang nanti yang menderita, ya, yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Akan muncul orang-orang yang selama ini tidak pernah kita perhitungkan, tapi mereka tetap setia mengikut Kristus, maka Tuhan akan memunculkan orang-orang benar yang radikal di akhir zaman. Jadi tiga hidup. Nah, saudara ingat 3 hal ini, 3J. Sudah hidupmu babak belur, hidupmu susah hari ini. Aduh Tuhan, kok enggak lihat pengharapan. Yang diingat bukan masalah demi masalah. Tapi yang saudara mulai ingat, iya ya Tuhan kan janji, aku datang supaya punya hidup. Ya pasti ada 3J. Hidup ini enggak lepas dari jaminan mutu, janji Tuhan, janji ya dan amin. Jalan keluar yang selalu on time, tepat waktu. Jangan takut, tidak bakal terlambat. Jalan keluar Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Sekalipun terlihat berlambat-lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini tenang. Di tengah masa-masa sukar bukan beban lagi atas hidup orang benar. Tapi kita akan menjarah berkat-berkatnya Tuhan. Amin. Yuk yang terakhir ya. Ketiga, bagaimana Tuhan datang dengan kelimpahannya. Sebagai Tuhan kita sudah disediakan yang namanya kelimpahan. Yeremia 1 ayat 13 sampai 14. Yeremia 3 ayat 13 sampai 14. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, muda, orang tua. Nanti lihat ya, orang muda, orang tua, yang namanya anak darah. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi orang kira apa? Orang kalau dapat berita sukacita yang akulan pasti ya, wow, luar biasa, itu girang saudara. Menerima berita yang biasa-biasa paling saudara cuma dia puji Tuhan. Tapi kalau sudah dirubah jadi girang, itu dikasih lebih apa yang saudara pikirkan. Makanya hari ini jangan terfokus hubunganmu.
Jangan terfokus dengan masalahmu yang senyatanya memang hari ini saudara bercucuran air mata. Saudara lagi berduka. Lihat ya, dan akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Orang benar di hari ini di masa sukar, nikmati aja perkabunganmu. Nikmati aja kedukaanmu. Karena Tuhan itu senyatanya dia tetap datang dalam hidupmu. Walaupun di tengah duka, di tengah perkabungan, apakah Tuhan tidak hadir? Dia tetap hadir. Dia tetap berkata malam ini ya, dan pagi ini di Indonesia dia akan seperti ini. Percayalah, pada waktu semua perkabunganmu, air matamu, kedukaanmu akan aku rubah. Perkabunganmu akan menjadi kegirangan, kedukaanmu akan menjadi kesukaan. Lihat ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan apa saudara? Kelimpahan. Lihat ya, dengan kelimpahan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sudah ada kegirangan, nanti ada kesukaan. Lihat hasilnya memuaskan. Ada kelimpahan, kekenyangan, kebajikan. Itu artinya hari ini siapa yang dalam keadaan minus ucap syukur. Berkat oke dijalani, nikmati aja. Dengan saudara tetap berkata kepada diri saudara sendiri, hai jiwaku, tenang, tenang. Masih ada Tuhan, jangan takut. Sudahlah, kesukaan besar. Wong hidup kita lo sementara di dunia. Mati kapan juga tidak tahu. Toh kalau kita waktunya pulang hari ini ke rumah Bapak, sewaktu itu visa hidup kita habis. Kita lo sudah ada kesukaan besar. Sudah dapat karya penebusan, pengampunan dosa, anugerah menikmati hidup selama-lamanya bersama Bapak di surga. Dan kalau ini mulai datang dengan dasi yang buruk, saudara bisa menanggal juga. Ya, tidak akan pernah tahu Yesus datang dalam hidupku di tengah masa untuk memberikan kehidupan, yaitu 3J. Ada jaminan, ada janji, ada jalan keluar yang pasti terjadi. Waktunya aku akan melihat bagaimana hari ini ketika pertolongan itu datang tepat waktu, maka yang aku nikmati bukan yang minus, bukan yang namanya kedukaan lagi, bukan yang namanya kesengsaraan lagi, perkabungan lagi, tapi yang aku nikmati yaitu ada kegirangan, ada kesukaan, ada kepuasan. Aku akan melihat di mana semua yang hilang, semua yang rugi, itu akan dikembalikan lipat, limpah. Aku bisa makan dengan kenyangan dan aku melihat bagaimana kebajikan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi tidak ada orang yang harapan setelah dengar khotbah ini. Kita boleh melihat dunia ini kacau balau, karena memang dunia ini senyatanya dalam perjalanan dilenyapkan. Kita hari-hari ini melewati masa sukar ini cuman pemurnian. Setelah saudara dimurnikan dalam dapur api, saudara bisa lulus murni, keluar imanmu murni, karaktermu murni, hatimu tulus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Percayalah, kita tidak akan nikmati sesuatu yang buruk, tapi kita akan menikmati kesukaan besar, kehidupan, kelimpahan. Itulah yang sedang on the way. Semua ini 3K ini dalam perjalanan, saudara. Kita harus semangat hari-hari ini. Jangan putus asa, jangan fokus
dengan hidupmu sendiri. Tapi Tuhan memberikan saudara dan saya saksi. Bukan saksi mengubah masalah bim salah bim jadi berkat. Tapi kita diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Hari ini saya melihat bagaimana hidup saya diberi kuasa menjadi saksi Kristus, yaitu kita ketika saya menikmati proses. Waktu saya dimasukkan dalam sekolah kehidupan, hari-hari ini saya punya kuasa untuk mengampuni. Itu yang saya saksikan buat banyak orang. Bagaimana saya punya kuasa untuk mengasihi orang yang tidak setia, untuk mengasihi orang yang menyakiti hidup saya. Itu yang saya saksikan, yang saya bagikan hari-hari ini untuk membawa banyak orang mengerti, mengenal Kristus melalui kuasa mengampuni, kuasa mengasihi. Mungkin hari-hari Tuhan namanya pengalaman hidup berjalan sama Tuhan. Lewat pengalaman hidup, engkau akan menjadi saksi Kristus. Kita semua lagi diberi kuasa, saudara. Bukan kuasa makin kaya, makin besar kuasanya untuk makin tenar, namamu terkenal, makin saudara dilimpahi harta, saudara bersaksi hanya urusan aku hari ini rumah 1 jadi rumah 10. Bukan itu yang dikejar Tuhan. Apakah Tuhan puas kalau saudara bersaksi rumah 1, rumah 10, tapi engkau enggak pernah jadi saksinya? Justru orang lain bilang gini, wih makin diberkati rumah 10, sombongnya, kualanya, amit-amit. Aduh, mulai suaminya dikembalikan, sombong, pamer-pamer di Instagram, honeymoon ke Eropa, dibeliin tas branded. Apakah itu jadi kesukaan Tuhan? Itu bukan kesukaan Tuhan. Lewat hidup saya tahu Tuhan bangga dengan hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan berkata gini, sekalipun aku belum memberikan engkau pintu yang aku tutup, belum aku buka satu pintu ini, Eli. Tapi aku sudah melihat, aku bangga bahwa lewat proses hidup yang tidak mudah, aku melihat hari ini engkau menjadi saksiku. Aku memberi engkau kuasa untuk menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Itu sebabnya hari ini yang dikejar bukan kebanggaanmu. Rumah 10, engkau dicintai suami, teletubbies, itu kebanggaanmu. Tapi hari ini alangkah jauh lebih baik kita hari ini menjalani proses yang tidak mudah. Karena kita lagi kejar kebanggaan Tuhan ketika kita bisa menjadi kuasa saksi Kristus. Amin. Jangan berkecil hati, lewat 3 ini direkam terus. Yesus bukan punya rencana yang buruk. Seburuk-buruknya hidup saudara, kita akan menikmati kesukaan, kehidupan, dan kelimpahan pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan pernah putus pengharapan, karena semua yang terbaik, terindah, termanis, sedang semua dipersiapkan Tuhan buat kita yang setia.